Papua yang sudah mati. Kami bersepakat menyatakan, satu, gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. Dua, gereja-gereja di Indonesia menolak militerisme dan otoritarianisme di Indonesia. Kita sering merasa banyak hal buruk sudah jadi cerita sejarah. Dan kita sekarang hidup lebih baik, lebih beradab, atau mustahil melakukan kejahatan seperti di masa lalu. Kita tidak lagi menghukum mati orang dengan memenggal kepalanya. Kita menembaknya atau menyuntik racun agar tertidur dan mati. Tapi ada hal-hal yang tak berubah. Salah satu pembantaian yang kuat di ingatan kita adalah kejahatan Nazi atau genosida di Rwanda. Padahal pembantaian juga sedang terjadi di masa kita, seperti di Gaza, Palestina. Penghancuran sebuah peradaban seperti Indian di Amerika atau aborigin di Australia juga kita anggap masa lalu. Sekarang kita merasa lebih baik dan lebih toleran. Padahal proses penghancuran bahkan pemusnahan yang sama sedang terjadi terhadap bangsa Melanesia di Papua. Begitu juga dengan praktik kolonialisme. Kita merasa penjajahan seperti dilakukan Portugis, Inggris, atau Belanda sudah menjadi sejarah. Dan Indonesia tidak mungkin menjajah. Padahal itulah yang sedang terjadi dan dirasakan di Papua. Jalannya sejarah ini disadari Willem Kimco di pedalaman Bovendigol, Papua. Hidup terpencil dan tak tersentuh urusan negara bukan berarti selalu aman. Untuk sampai di tempat ini, orang-orang Muyu menempuh 2 hari berjalan kaki mengarungi hutan, lembah, dan sungai. Termasuk mereka yang datang dari perbatasan Papua Nugini. Mereka berkumpul untuk memenuhi undangan pesta adat yang disebut Awon Atatbon atau Pesta Babi. Yang mengundang adalah marga Kimco Jinipjo. Yang dituakan di marga ini adalah Willem Kimco. Ia tak punya kartu tanda penduduk dan kewarganegaraan manapun, baik Indonesia atau Papua Nugini. Tahun 1984, 10.000 orang Papua, terutama suku Muyu, mengungsi ke Papua Nugini untuk menghindari operasi militer Indonesia, termasuk Willem Kimco. Apa yang membuat pesta adat ini istimewa? Apa bedanya dengan acara serupa yang dihadiri pejabat, tokoh agama, LSM, atau yang direkam oleh kru televisi dan konten kreator? 18. Pertama, untuk membuat pesta babi, orang Muyu perlu persiapan selama 10 tahun. Sebab, babi-babi yang akan jadi bagian dari pesta ini tak boleh dibeli, alias harus dipelihara sendiri. Babi-babi ini bukan bantuan pejabat pemerintah, gereja, atau LSM. Yang kedua, babi-babi ini tidak dipelihara di kandang. Jadi punya nama babi ini kah? Harimau. Harimau? Harimau. Dia kulit dengan ini bulu di harimau, macam harimau begitu yang kasih nama harimau. Setelah diberi nama, mereka dilepas liarkan di hutan sejak kecil.